Perkenalkan, nama saya Nurita, NIM 20 10 30 11 33. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf, yaitu meliputi sistem saraf pusat atau biasa disingkat SSP dan sistem saraf tepi atau biasa disingkat dengan SST. Nah, pertama kita membahas tentang sistem saraf. Apa sih sistem saraf? Nah, sistem saraf adalah salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan pada reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, ada 3 komponen yang dapat menanggapi rangsangan pada sistem saraf. Yang pertama itu ada reseptor, yang kedua ada efektor, dan yang ketiga pengantar impuls. Nah, selanjutnya fungsi sistem saraf. Apa sih fungsi sistem saraf itu? Nah, sistem saraf itu memegang peranan utama pada homeostasis. Nah, di mana fungsinya itu dalam merangsang sistem tubuh lain terkoordinasi temperatur untuk mencapai performa yang optimum. Nah, kemudian membantu respon seseorang dalam lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Nah, selanjutnya itu merangsang tubuh untuk menjalankan suatu keputusan. Dan pada tingkat sederhananya, fungsi sistem saraf itu untuk mengirim sinyal dari satu sel ke sel yang lain atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Nah, selanjutnya sistem saraf yang kompleks itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat atau biasa disingkat dengan SSP, dan sistem saraf tepi atau biasa disingkat dengan SST. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem saraf pusat atau SSP. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, di mana otak itu terletak di rongga di dalam tengkorak atau cranial cavity. Tersusun dari 100 miliar neuron. Dan sumsum tulang belakangnya itu tersusun dari 100 juta miliar neuron dan terletak pada vertebra atau tulang belakang. Nah, selanjutnya itu ada sistem saraf tepi atau biasa disingkat dengan SST. Nah, itu merupakan serat panjang yang menghubungkan SSP ke setiap bagian tubuh. Nah, SST ini atau sistem saraf tepi ini terdiri dari sistem saraf motorik dan sistem saraf otonom, di mana sistem saraf motorik itu memediasi pergerakan-pergerakan volunter atau yang disadari, dan sedangkan sistem saraf otonomnya itu tidak bisa dikendalikan atau influencer tanpa disadari. Nah, berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada saraf simpatik, berasal dari toraks dan lumbal medula spinalis. Nah, kemudian yang kedua itu saraf parasimpatik, terletak pada area kranium kepala dan sakrum. Nah, selanjutnya ada saraf spinal dan saraf kranial. Nah, yang pertama adalah saraf spinal. Nah, saraf spinal ini adalah sistem saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat atau biasa disingkat dengan SSP di tubuh. Nah, fungsinya itu untuk mempersarafi otot leher, kulit kepala, dada, paha, dan lain sebagainya. Nah, saraf spinal ini terdiri dari 8 pasang saraf leher, kemudian 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Nah, kemudian ada saraf kranial. Nah, saraf kranial ini tersusun dari serabut saraf motorik dan serabut saraf sensorik. Nah, di mana serabut saraf sensoriknya itu bertugas membantu kita untuk bisa mencium bau, mendengar, dan melihat. Sementara dari serabut saraf motorik bertugas untuk membantu kita dalam pergerakan otot leher dan kepala.
Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi muskuloskeletal ini tentang tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.